utusannya Abu Jahal. Usir mereka ini, wahai raja. Ini orang membuat onar, bikin onar katanya, bikin pecah belah. Oleh raja dipanggil. Terus dia jawabnya, kami dulu menyembah batu. Sekarang saya ikut Muhammad agar meninggalkan menyembah batu. Kami dulu makan bangkai. Sekarang ikut Muhammad tidak boleh makan bangkai. Kami dulu mabok-mabokan. Sekarang ikut Muhammad mengajak agar tidak mabok-mabokan. Kami dulu main perempuan gitu lah kira-kira. Nah terus Najasyi tanya, Nabi Muhammad apa? Bagaimana pendapat Muhammad tentang Isa, tentang Maryam? Nah, di situ kemudian baca. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min al-makan syarqiyya. Najasyi menangis dan masuk Islam. Ketika wafat, Nabi sholat ghaib. Ada lagi di antara rombongan hijrah itu murtad masuk Kristen. Istrinya namanya Zainab ya. Zainab binti siapa? Bukan binti Jahsh, bukan. Zainab lagi. Nah, oleh Nabi dinikah. Karena kasihan di Ethiopia, di perantauan, suaminya masuk Kristen. Murtad. Akhirnya jandanya dinikah oleh Rasulullah. Yang mewakili akad nikah Raja Najasyi, Raja Taukil. Karena masih di Ethiopia itu perempuannya. Siapa Najasyi ya? Siapa namanya? Ashamah. Raja Najasyi namanya Ashamah. Ashamah ya. Kalau itu istri Nabi siapa? Istri Nabi yang muhajir yang suaminya murtad. Zainab sih, Zainab binti sahabat. Mereka dilindungi orang Najasyi. Malah yang utusan dari Quraisy itu diusir. Apa? Buat Habibah? Bukan di sana bukan ya? Karnahu ta'ala, maka seakan-akan Allah berkata, seakan-akan, innalladzina amanu qabla mab'athi Muhammad. Itu loh. Orang-orang beriman sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Walladzina kanu 'ala dinil batil. Mereka yang ketika itu berada di agama yang batil, alladzil yahud, yaitu agama Yahudi yang menyimpang. Walladzina kanu 'ala dinil batil alladzi lin-nasara. Mereka hidup di tengah-tengah agama yang batil itu agama Kristen. Kullu man amana minhum ba'da ba'ats Muhammad billahi wal yawmil akhir wa bi Muhammad falahum ajrun 'inda rabbihim. Jadi orang Kristen yang masih tauhid, orang Yahudi yang masih tidak menyimpang, itu nanti akan mendapatkan pahala dan masuk surga. Wa thaniha annahu ta'ala dzakara fi awwal surah tariqatal munafiqin thumma tariqatal yahud bil murad min qouli ta'ala innal ladzina amanu. Coba Allah surah Baqarah. Pertama kali cerita apa? Tentang orang kafir kan? Ladzina kafaru sana'al anzar tamtundirum la yu'minun itu loh. Terus sekarang kemudian tariqatul munafiqin wa minas sama yaqulu amanna. Kemudian cerita Yahudi kan? Surat Baqarah urutannya. Maka perkataan innal ladzina amanu
humul ladzina yu'minuna bil lisan dunal qalb wa hum munafiqun. Orang-orang beriman lisannya tapi hatinya tidak. Mereka orang munafik. Kata munafikin. Wa nas ma yaqulu amanna billahi, itu ya dulu kan. Tsumma yahud wan nasara was-sabiin. Fakanahu ta'ala qala haula'il mubtilun kullu man ata minhum bil iman haqiqi sar mu'mina indallah. Mereka yang beragama yang sesat itu, yang dari golongan beragama sesat, baik itu munafikin atau Yahudi atau Kristen, asalkan masih tauhid kepada Allah, beriman pada hari akhirat, hari kiamat, mereka akan selamat. Sar mu'min, termasuk orang beriman indallah. Seperti Waraqah tadi, Warqah bin Naufal, Salman Farisi, tadi itu contohnya. Rahib Buhaira. Bahwa qalu Sufyan Tsauri. Pendapatnya Imam Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri itu mujtahid, tapi hilang. Pengikutnya tidak ada pengikutnya. Selain Imam 4 itu mujtahid masih ada Sufyan Tsauri, Daud Dhahiri, Zufar, siapa lagi? Enggak. Yang 10 4 sudah ya, 5 Sufyan Tsauri, 6 Zufar, 7 Daud Dhahiri, ada Tobari juga, Imam Tobari misalnya. Wa thalithuha al-murad min qawlina alladzina amanu humul mu'minun bi Muhammad alaihi salatu wassalam fil haqiqah wa huwa 'aidun al-madi. Tsumma qala ta'ala man amana billah yaqtadi al-mustaqbal. Jadi innal ladzina amanu bi Muhammad seperti Salman, seperti Najasyi, terus kemudian man amana billah yang akan datang, yaitu mustaqbal. Fal murad alladzina amanu fil madi, masa lalu, wa tabatu ala dzalik, tetap beriman, wastamaru alaih, tetap beriman, fil mustaqbal, wa qaul mutakallimin. Jadi yang dimaksud innal ladzina amanu adalah orang-orang beriman dari agama Yahudi, Kristen, Majusi, asalkan masih beriman pada Allah, tauhid, pada hari akhirat, surga neraka dan siksa atau pahala, dan beramal soleh, mereka termasuk orang beriman dengan benar, mukmin billah. Amma qalu ta'ala walladzina hadu faqad ikhtalafu fi ishtiqaqih ala wujuh. Lapal alladzina hadu, ulama memperkenalkan Xenia Royal Rice Bran Oil dari 100 kg brown rice. Yang bertaubat setelah menyembah sapi. Hadu itu pulang kembali. Wa qalu inna hudna ilaik. Mereka berkata, kami kembali kepadamu, wahai Musa. Ai tubna wa raja'na. Kami bertobat dan kami kembali. Wa huwa Ibnu Abbas, ini pendapatnya Ibnu Abbas. Wa tsaniha, pendapat kedua, kenapa mereka dikatakan alladzina hadu? Summu bihi, dinamakan alladzina hadu li'annahum nusibu al-yahuda akbar wal Yaqub. Mereka adalah keturunan Yahuda senior, yaitu walad Yaqub. Yaqub anaknya berapa? Ada 12 ya. Raubin, Zabulon, Yahuda, Lavi, Jak, dan Asir, Yasakar, Naftali, Yusuf, Bunyamin. Nama qalat al-Arab biddal litta'rif. Fa'in al-Arab idha naqalu asma'a min al-ajamiyah ila lughatihim ghayyaru ba'd hurufiha. Kenapa tanya Yahuda? Kalau di alladzina hadu, dal kecil, itu kebiasaan orang Arab
kalau memasukkan bahasa di luar, merubah enggak, apa adanya enggak. Tadinya kalau aslinya innalladzina hadu dong, jangan hadu dal besar. Sebenarnya. Wa thalithu qala Abu Amr ibn Ara summu bidzalnahum yatahawwadun ayataharraquna 'inda qira'atit Taurah. Pendapat Abu Amr ibn Ala, mengapa mereka dikatakan alladzina hadu? Orang Yahudi lah. Karena mereka kalau baca Taurat goyang, badannya goyang, kayak zikir gitu. Maka disebut hadu, taharraku. Wa amman nasara fa fi istiqa hadzal ism wujuh. Kenapa orang Kristen bahasa Arabnya Nasoro? Kenapa asalnya? Ahaduha annal qaryah allati kana yanzilu Isa alaihissalam tusama Nasirah. Karena Nabi Isa itu lahir kota Nazaret, Nasirah. Disebut Nasrani. Pengikutnya Nasrani atau Nasara. Fanusibu ilaiha wa huwa qaul Ibnu Abbas wa Qatadah wa Ibnu Jurayj. Ini pendapat Imam Ibnu Abbas, Imam Qatadah, Imam Ibnu Jurayj. Wa thaniha litanasurihim fi ma bainahum. Linusrati ba'dhin ba'dha. Kenapa dikatakan Nasrani? Karena satu sama lain saling menolong. Saling mendukung satu sama lain. Solid gitu loh mereka itu. Wa thalithuha, pendapat yang ketiga, mengapa mereka namakan Nasara? Di anna Isa alaihissalam qala hawariyin man ansari ila Allah. Apa Nabi Isa bahasa Arab ya, Pak, ngomongnya? Nabi Isa berkata, siapa yang mau menolong saya? Nah, orang 12 itu hawariyin nahnu ansarullah. Jadi kan versi bahasa Arab, apa Nabi Isa bahasa Arab? Qala sahibul kasyaf an-nasara jam'u nasran, yuqal rajul nasran. Lafal nasara jamak dari kata nasran, nasrani lah. Wa mar'atun nasranah. Wal fi nasrani lil mubalaghah. Oh, ya, kata nasrani ada yaknya nasroniyun itu lil mubalaghah. Kallati fi ahmari li'annahum nasrul masih, karena mereka kalau dikatakan nasroniyun karena sangat-sangat menolong atau mendukung Isa al-Masih. Ini pendapat siapa nih? Pendapat Sahibul Kasyaf Zamakhsyari. Tapi yang paling dekat tadi ya, pertama ya. Karena Nabi Isa lahir di kota Nasirah, Nazaret. Amma qaluhu ta'ala was-sabiin. Wa idza kharaja min dini la din akhar. Orang sobi itu hanya orang yang keluar dari agamanya menuju ke agama lain. Mengikuti agama lain, orang sobi. Wa kadzalika al-Arab yusammu Nabi alaihi salatu wasallam sobian. Orang Arab pun menuduh atau memberi stigma kepada Nabi Muhammad sobi itu. Keluar dari agama Arab menuju agama Islam. Sobi. Liannahu adharu dinan bi khilafi adyanihim. Karena Nabi Muhammad melahirkan agama yang berbeda dari agama mereka. Wa sobatin nujum idza akhrajat min maqta'iha. Ada orang Arab mengatakan sobatin nujum. Bintang sobat bintang, apa artinya? Tolaat. Ketika muncul, terbit sobat. Wa sobat nabi dakhul nabi. Kata-kata sobat nabi. Saya keluar dengan membawa tas sobat nabi. Wa yufassirina fi tafsiriha madhhabi aqwal. Di sini banyak sekali berpendapat ahli tafsir. Ahaduha qala Mujahid wal Hasan. Pendapat Imam Mujahid dan Imam Hasan, hum, siapa mereka itu? Hum ta'ifatun minal majus wal yahud. Sobiin itu adalah kelompok orang beragama Majusi, Zoroaster, atau Yahudi. La tu'kalu dzabahum wa la tu'kalu nisa'uhum. Tidak boleh atau tidak halal sembelih hewan sembelihannya, dan tidak boleh dinikah perempuannya. Tapi Sayyidina Umar ya mengatakan Alkitab kan. Setelah tentara Islam masuk ke daerah-daerah Majusi, tanya pada Khalifah Umar, mereka kita perlakukan apa ini? Orang kafir apa Alkitab? Sayyidina Umar tanya, mereka punya kitab suci enggak? Punya teologi enggak? Teologi lah. Punya kitab suci. Oh, berarti ahli kitab. Artinya tidak
dijadikan, tidak dirampas hartanya, tapi membayar jizyah, khoroj. Kalau orang kafir lah itu fai atau ghanimah. Dan perempuannya boleh dinikah kalau di kitab. Itu pun perempuannya ya. Laki-laki muslim boleh menikah perempuan ahli kitab. Yahudi Kristen boleh. Tapi perempuan Buddha Hindu nggak boleh. Kita muslim, perempuan pengawin, ya Buddha Hindu nggak boleh. Kalau perempuan muslimah dinikah oleh laki-laki Kristen, nggak boleh, itu jelas. Nggak boleh. Wataniha qala Qatadah hum qaumun ya'buduna al-malaikata. Imam Qatadah berpendapat bahwa Sobin itu orang-orang yang menyembah malaikat. Wa yashalluna ila syams, kalau salat menghadap matahari. Kullu yaumin khamsa shalawat, tiap hari 5 kali menghadap matahari. Wa qala aidan al-adyanu khamsah, agama itu ada 5 macam. Minha lisyaitani arba'ah wa wahid lirrahman. Menyembah setan ada 4. Jadi agama itu ada 5 macam. Yang 4 nyembah setan, yang 1 nyembah Ar-Rahman. As-sabi'una hum ya'buduna al-malaikah. Orang Sabi'a menyembah malaikat. Wal majus wa hum ya'buduna an-nar. Majusi menyembah api. Walladzina asyraku ya'budun authan. Orang musyrik menyembah berhala. Wal yahud wan nasara. Wa thalithuha wal aqrab anum qaumun ya'buduna kawakib. Nah, pendapat yang ketiga, Sobin itu adalah orang-orang yang menyembah bintang. Tsumma lahum qaulan. Yang berpendapat bahwa Sobin itu menyembah bintang ada 2 pendapat. Al-awwal, anna khaliqal alam huwa Allah. Pencipta alam ini adalah Allah. Illa annahu subhanahu amar bita'adzimi hadzal kawakib. Kita ini ciptaan Allah. Tapi Allah perintah kepada kita agar memuliakan bintang. Wattikhadha qiblatan lis-shalah wa du'a wa ta'dzim. Bintang dijadikan kiblatnya salat. Jadikan kiblatnya doa. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, watsani annallahu subhanahu wa ta'ala khalaqal aflaka wal kawakib. Allah menciptakan falak, ya planet-planet lah, wal kawakib, bintang-bintang. Tsumma innal kawakib hiyal mudabbirah lima fi hadzal alam min al-khair wasyarr was-sa'ul marad. Yang memanage, ngatur alam dunia ini, alam bumi adalah planet-planet itu. Baik buruk, sehat sakit dari sana. Nah, kalau teorinya coba Plato itu ada 10 akal. Emanasi dari zat yang paling atas, kemudian zat itu ya Allah, Tuhan lah katakan nomor 1. As-sabul awal. Ta'akul li nafsih. Berpikir tentang dirinya. Begitu bertentang dirinya, lahirlah akal awal. Akal awal berpikir tentang dirinya. Lahirnya akal 2 dan planet apa. Terus planet-planet yang apa? Yang bintang-bintang itu. Sama terakhir adalah akal awal, al-akal asyir. Akal ke-10 adalah akal yang memanage alam dunia. Asalnya begini asalnya. Agama Yunani itu agama musyrik. Setiap apa ada Tuhannya sendiri. Tuhan angin, Tuhan api, Tuhan cinta, Tuhan itu ada. Tuhan tanaman, Tuhan api ada sendiri. Nah, kemudian masing-masing Tuhan itu punya pendeta masing-masing. Jadi pendeta sangat banyak sekali. Pendeta atau tempat-tempat ibadat itu sangat banyak. Oleh Plato supaya difilosofikan ya, difilosofikan. Jadi dewa-dewa itu diringkas menjadi 10. Bukan dinamakan dewa, dinamakan akal. Jadi pengaruh itu pengaruh dia ingin mengilmiahkan agama Yunani lah. Supaya menjadi akal 10. Tapi nanti ditentang oleh muridnya sendiri. Aristoteles nggak setuju. Nggak ada itu akal 10 itu. Yang ada adalah sebab dan akibat. Kalau Aristoteles, yang ada ini adalah sebab akibat. Udah apa aja. Sebab akibat.
Yang Yunani itu hebat ya. Pertama kali orang berpikir secara rasional, Thales. Thales, kemudian ada Empedokles. Empedokles nanti diteruskan oleh Pitagoras. Itu masih masih apa? Masih primitif lah. Walaupun akal sudah mulai berpikir, tapi masih primitif. Ada yang berpendapat asal mulanya alam ini adalah irama. Ada yang berpendapat asal mula alam ini adalah air. Ada yang api. Nah, sampai kepada Socrates. Socrates tidak bicara Tuhan, bicara akhlak, kemanusiaan. Socrates punya murid Plato. Nah, Plato mulai bicara teologi, metafisika. Plato punya murid Aristoteles. Aristoteles puncaknya akal manusia sampai hari ini. Tidak ada yang lebih cerdas dari Aristoteles sampai hari ini. Entah kalau ada lagi nanti. Puncaknya filsafat Aristoteles. Ya, turun lagi. Filsafat turun lagi. Neoplatonisme. Di Alexandria. Ingin menghidupkan lagi filsafatnya Plato. Yaitu Plotinus. Dari Mesir, Alexandria.